Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama dengan channel ini. Dan kali ini kita akan membahas tentang kepribadian dan temperamen dalam kaitannya dengan pendidikan. Nah, bagi kalian yang merupakan anggota dari kelas saya yang mungkin belum mengisi presensi, silahkan isi presensi terlebih dahulu. Ini merupakan materi kelanjutan dari materi sebelumnya. Saya lupa kita sebelumnya membahas apa ya di mata kuliah psikologi pendidikan dan sekolah ini. Kalau tidak salah ingat, kita membahas tentang gaya belajar. Nah, ini merupakan bagian dari kekhususan atau individual differences dari peserta didik. Ada gaya belajar, ada kepribadian, ada juga temperamen. Kali ini kita akan membahas tentang kepribadian dan temperamen. Baik, bagi kalian yang mungkin belum subscribe channel ini, silahkan kalian subscribe terlebih dahulu supaya nanti kalau misalkan ada update terbaru dari channel ini, kalian mendapatkan notifikasi berupa tampilan thumbnail di layar YouTube kalian. Baik, kita akan mulai pembahasannya. Apa itu kepribadian? Dan kenapa penting memperhatikan perbedaan kepribadian dari peserta didik? Nah, kepribadian itu di dalam buku Santrok Psikologi Pendidikan kita bisa mendapati definisi dari kepribadian, yaitu kecenderungan khusus dalam berpikir, berperasaan, dan berperilaku yang memberi ciri khas dalam individu beradaptasi dengan dunia. Atau kita juga hafal pengertian kepribadian dari Gordon William Allport, di mana Allport menyatakan bahwa kepribadian adalah organisasi dinamis dari sistem psikofisik yang menentukan ciri khas dari individu itu dalam dia beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, kurang lebih semuanya memiliki satu benang merah. Definisi itu yaitu bagaimana cara yang khas individu dalam beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, sampai usia remaja, kepribadian itu masih belum stabil menurut para peneliti. Dan ketidakstabilan itu terjadi karena pada diri remaja, dia terus melakukan eksplorasi kepribadian. Biasanya remaja banyak meniru tokoh-tokoh yang menurut mereka bisa dijadikan sebagai inspirasi berkaitan dengan kepribadiannya itu. Nah, ini ada teori yang terkenal sekali berkaitan dengan kepribadian, yaitu Big Five Personality Factor. Jadi menurut teori ini ada 5 faktor dari kepribadian manusia yang kalau disingkat itu menjadi Ocean. Yang pertama adalah openness atau keterbukaan. Nah, di dalam faktor openness ini itu di dalamnya itu ada semacam rentang, semakin imajinatifkah atau semakin praktis dia, dan sejauh mana seseorang tertarik pada rutinitas yang bervariasi. Kemudian apakah dia independen atau dia mudah berkompromi, non-kompromistis atau dia mudah berkompromi. Nah, itu aspek yang pertama. Kemudian aspek yang kedua adalah, waduh ini bacanya susah ini, conscientiousness. Conscientiousness, apa artinya ya? Kita akan lihat. Jadi conscientiousness ini adalah seberapa seseorang itu terorganisir hidupnya, teratur hidupnya. Apakah dia teratur? Itu berarti dia semakin conscious, atau terorganisir, dia berarti semakin conscientiousness, atau dia tidak terorganisir. Kemudian apakah dia berhati-hati atau dia tidak berhati-hati? Apakah dia disiplin? Berhati-hati, disiplin, terorganisir itu satu kelompok, atau dia impulsif. Jadi tidak terorganisir, tidak peduli, dan impulsif itu di kelompok yang berseberangannya. Kemudian ada faktor extraversion. Apakah dia mudah bersosialisasi atau dia pemalu? Apakah dia ceria, orangnya cair, atau dia muram, mudah cemberut? Atau orangnya grapiak kalau bahasa kita. Saya nggak tahu grapiak itu bahasa Indonesianya apa ya. Atau dia pendiam.
Nah, ini ada dua kutub, itu extraversion. Ada lagi aspek agreeableness. Apakah dia lembut hati atau dia kasar, kejam? Apakah dia mudah percaya pada orang lain atau dia gampang curiga? Apakah dia mudah menolong atau dia termasuk orang yang tidak mau bekerja sama? Kemudian ada neuroticism. Apakah dia orangnya tenang atau dia pencemas? Apakah dia hatinya selalu merasa aman ataukah dia hatinya merasa tidak aman? Apakah dia puas terhadap dirinya sendiri ataukah dia termasuk orang yang tidak puas sehingga dia mengasihani dirinya sendiri? Nah, ini adalah faktor yang jumlahnya 5 yang disebut dengan Big Five Personality Factor. Dalam diri individu dia tinggi rendahnya itu bervariasi dan berbeda antara satu individu dengan individu yang lain. Nah, ini adalah beberapa riset tentang Big Five Personality Factor ini tadi. Ya, memang mayoritas dilakukan pada subjek orang dewasa penelitiannya. Namun, jumlah riset dengan subjek anak atau remaja itu terus meningkat. Jadi, penelitian yang semakin kesini itu banyak dilakukan dengan mengambil subjek itu anak-anak atau remaja. Nah, ini ada beberapa temuan penting terkait dengan riset yang berkaitan dengan teori Big Five ini. Yang pertama, faktor agreeableness dan neuroticism atau neuroticism itu stabilitas emosi ya, itu terus meningkat dari sejak masa awal remaja sampai dengan akhir masa remaja, jadi mendekati masa dewasa. Kemudian faktor conscientiousness adalah prediktor dari prestasi akademik siswa maupun mahasiswa. Jadi semakin seseorang itu terorganisir hidupnya, rapi, itu dia semakin berprestasi secara akademik ya. Ya jelas ya. Oke, kemudian faktor conscientiousness itu juga berkaitan dengan hubungan interpersonal yang baik. Jadi orang yang terorganisir, rapi, taat begitu, itu lebih mudah diterima kawan. Ini menurut penelitian. Lebih jarang disalahkan oleh temannya dan punya hubungan pertemanan yang baik dibandingkan mereka yang hidupnya tidak terorganisir dengan baik. Oke, teori interaksi, situasi, dan kepribadian. Jadi begini, itu tadi kepribadian dan setiap orang memiliki kombinasi faktor-faktor kepribadian yang berbeda yang kemudian itu yang menyebabkan kepribadian individu yang satu dengan individu yang lain itu pasti akan berbeda. Nah, kalau teori ini, teori interaksi, situasi, dan kepribadian itu menyatakan bahwa individu itu memiliki kecenderungan untuk memilih berada pada situasi tertentu. Untuk apa? Untuk menghindari situasi tertentu yang tidak sesuai dengan karakteristik kepribadiannya. Jadi orang itu dengan kepribadian tertentu dia akan cenderung memilih berada pada situasi tertentu yang cocok dengan kepribadiannya. Paham di sini? Misalnya, saya punya teman saya itu mengaku bahwa dia tidak bisa bekerja di dalam kantor. Dia mengaku sebagai orang lapangan dan ketika dia diberi pekerjaan yang mengharuskan dia berada di dalam kantor, maka yang terjadi kemudian adalah dia stres, hidupnya seolah-olah tertekan dan dia tidak bisa produktif dalam pekerjaannya tersebut. Tapi apabila dia diberi pekerjaan di luar kantor, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan lapangan, dia akan dengan sangat bersemangat dan dengan produktivitas yang tinggi mengerjakan pekerjaannya itu. Nah, ini adalah contoh bahwa orang dengan kepribadian tertentu itu cenderung akan memilih berada pada situasi yang cocok dengan kepribadiannya. Oke, pertanyaannya, kalian lebih senang berada pada situasi yang seperti apa? Atau dalam konteks sekolah misalnya ya. Dalam konteks sekolah misalnya ada orang yang kita kembali lagi ke sini. Ya, extraversionnya itu dia ternyata pemalu.
ya kan? Dari sisi ekstraversi, dari faktor ekstraversi itu individu atau siswa ini pemalu, maka apabila guru banyak memberikan tugas tugas berkelompok, pasti dia itu merasa tidak nyaman. Karena apa? Karena dia tidak suka bersosialisasi. Bentuk atau kecenderungan kepribadiannya tidak suka bersosialisasi, maka dia pasti akan lebih nyaman dan lebih produktif, lebih berkembang apabila pola belajar atau metode pengajaran yang diberikan guru itu memfasilitasi dia untuk bekerja secara mandiri, tidak berkelompok, begitu. Oke, itu kepribadian. Sekarang temperamen. Apa itu temperamen? Ya, temperamen itu adalah gaya perilaku atau karakteristik seseorang dalam merespon situasi yang dihadapi. Kecenderungan seseorang untuk merespon situasi yang dia hadapi secara emosi. Nah, sebagian individu itu merespon dengan aktif. Sebagian yang lain dia tenang-tenang saja. Sebagian individu yang lain lagi merespon dengan hangat. Sebagian yang lain itu dingin-dingin saja. Variasinya banyak dan dalam setting pendidikan tentu ini harus dikenali oleh guru sebagaimana kepribadian. Sehingga apa? Sehingga guru dapat menyesuaikan dalam memandu proses belajar mengajar. Karena apabila guru gagal dalam menyesuaikan proses belajar mengajarnya dengan kepribadian maupun temperamen maupun juga dengan gaya belajar, gaya berpikir yang kemarin minggu sebelumnya kita sudah bahas, maka tentu akan menimbulkan problem pada siswa maupun pada proses belajar mengajar yang dilakukan. Nah, ini adalah 3 klaster dasar temperamen menurut Chess dan Thomas, atau klaster itu apa ya? 3 kelompok temperamen. Ada easy child atau anak yang gampang, ada difficult child atau anak yang sulit, dan ada slow to warm up child atau anak yang slow itu lambat, warm itu hangat, lambat untuk hangat, berarti dia apa ya, lemot mungkin ya, atau ya kurang responsif barangkali seperti itu ya. Oke, yang pertama, anak yang gampang atau easy child umumnya dalam suasana hati yang selalu positif, dapat dengan cepat membentuk rutinitas yang rutin sejak masa bayi, mudah beradaptasi dengan pengalaman yang baru. Itu anak yang gampang. Kemudian anak yang susah, dia bereaksi negatif dan sering menangis, bertindak tidak teratur dalam melakukan rutinitas harian, dan lambat penerimaannya dia terhadap perubahan. Dia tidak terlalu suka perubahan. Kalau sekarang itu angel lah gitu itu. Itu termasuk difficult child atau anak yang sulit. Kalau slow to warm up child, dia memiliki tingkat aktivitas yang rendah, agak negatif. Ya, tidak terlalu aktif tapi negatif gitu. Kemudian menampilkan intensitas suasana hati yang rendah juga. Suasana hati yang rendah itu seperti apa ya? Suasana hati yang rendah itu yang tidak aktif begitu. Mungkin cenderung pendiam, lemes, males, kurang antusias, seperti itu kira-kira gambarannya. Oke, masih menurut Chess dan Thomas, dia menemukan bahwa dari seluruh populasi 40% anak itu gampang, easy child. 10%-nya itu sulit, dan 15%-nya itu slow to warm up child atau yang apa ya, telat panas gitu ya. Nah, masih ada 35%. 35%-nya apa? 35%-nya itu tidak masuk dalam 3 kriteria yang disebutkan tadi. Gampang ya tidak, sulit ya enggak, slow to warm up juga tidak. Nah, selain 3 kriteria atau 3 kelompok temperamen, ada juga teori tentang 3 dimensi temperamen.
menurut Rothbard dan Batey. Nah, dimensi yang pertama adalah ekstraversi. Nah, dimensi ini dia punya antisipasi yang positif. Impulsivitas, level aktivitas, dan pencarian sensasi. Jadi dimensi ini punya rentang gitu ya. Tingkat ekstraversinya sejauh apa? Antisipasi positifnya sejauh apa? Impulsivitasnya tinggi atau rendah? Level aktivitasnya tinggi atau rendah? Pencarian sensasinya juga apakah dia tinggi atau rendah? Kemudian dimensi yang kedua adalah perasaan negatif. Sejauh mana dia takut, sejauh mana dia frustasi, sedihan, ketidaknyamanan, mudah atau sulitnya dia tertekan, mereka mungkin resah atau menangis. Nah, ini pengertian dari dimensi perasaan negatif itu tadi ya. Kemudian ada dimensi regulasi diri. Apakah dia mampu menahan dirinya? Apakah mampu dia mengendalikan dirinya untuk tidak mudah terpancing emosi misalnya? Itu regulasi diri, kemampuan mengendalikan diri. Nah, ini adalah 3 dimensi yang variasinya itu menentukan dia masuk pada kelompok temperamen yang mana. Nah, ini tadi. Apakah dia termasuk kelompok yang easy, difficult, atau slow to warm up child tadi. Gitu. Nah, goodness of it. Goodness itu kebaikan. Of it itu pas. Jadi sesuatu yang pas yang harus dicapai. Lah, kira-kira seperti itu. Yaitu sebenarnya ingin dicapai adalah kecocokan antara temperamen anak dan tuntutan lingkungan yang harus dia hadapi. Nah, temperamen itu kan bawaan ya, bawaan. Bahkan menurut teorinya temperamen adalah aspek biologis dari perilaku. Salah satu aspek yang merupakan bawaan sejak lahir dari perilaku itu temperamen. Nah, yang diinginkan itu sebenarnya adalah cocoknya temperamen seseorang individu dengan tuntutan lingkungan yang harus dia dihadapi begitu, supaya orang ini berada pada situasi, berada pada lingkungan yang cocok dengan karakteristik temperamennya. Wah, ini dia. Selesai. Baik, terima kasih. Demikian saja penjelasan pada materi kali ini. Materi ini dan materi-materi sebelumnya itu saya ambilkan dari buku Psychology of Education dari Santrok edisi kelima. Jadi bagi kalian yang mungkin memiliki kesempatan untuk membacanya langsung di buku tersebut, silahkan kalian bisa akses. Tapi apabila kalian mungkin terkendala terkait bahasa karena yang saya miliki itu berbahasa Inggris, atau sebenarnya ada sih yang bahasa Indonesia cuman saya tidak punya, tapi saya pernah melihatnya, itu kalian mungkin ya dengan materi ini, atau mungkin kalian bisa browsing-browsing di internet untuk menambah wawasan kalian berkaitan dengan materi pada kuliah-kuliah di mata kuliah Psikologi Pendidikan dan Sekolah ini. Baik, terima kasih sudah menonton. Kita berjumpa pada video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.